memberkati. Saya bersyukur, berterima kasih di hari ini. Saya sudah 2 kali datang di tempat ini, tapi pada kedatangan yang pertama itu tempatnya di sebelah ya. Ini yang 2 kali. Terima kasih pada Bapak Yahweh. Terima kepada Bapak Gembala. Terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan. Sebenarnya kami ada di tempat ini tidak bertujuan untuk memimpin, menyampaikan daftar Yahweh. Tapi firman bilang baik atau tidak baik waktunya harus disampaikan. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan diberkati oleh Bapak Yahweh Yesus. Hari ini saya mau bicara tentang kesabaran. Sabar. Kita di hari ini adalah hari-hari yang firman bilang ada hari-hari yang sulit. Kita memasuki hari-hari yang sulit. Bahkan kehidupan kesulitan kita itu bukan masalah ekonomi, tapi yang paling pokok itu masalah daftar itu sendiri. Kita sudah tahu bersama bahwa keadaan dan situasi saat ini yang sungguh-sungguh sangat membuat kadang-kadang orang itu dalam menahan kesabaran itu tidak sanggup. Bahkan seringkali kita jatuh cuma karena ingin menahan suatu kesabaran. Ternyata iman kita harus diuji dengan kesabaran. Karena ketika kita tidak mampu sabar dalam sesuatu persoalan itu akan menggilas kehidupan kita. Bahkan melemahkan iman percaya kita kepada Bapak Yahweh Yesus Almasih itu sendiri. Saya memberikan satu gambaran peribahasa bilang begini. Kalau kita mau berbuat baik, lawan kita adalah semut. Sekali lagi, kalau kita mau berbuat baik, lawan kita adalah semut. Kenapa orang yang berbuat baik itu lawannya adalah semut? Kenapa seperti itu? Saya juga ketika membaca Amsal di sana bahwa katakan kita harus belajar apa sih kelebihan daripada semut, apa kehebatannya semut itu. Padahal Bapak Yahweh menciptakan manusia ini dari debu dan tanah, punya akal budi, lengkap semuanya, sama seperti segambar dengan Bapak Yahweh itu sendiri. Tapi kalau kita disuruh belajar kepada semut, berarti ada kelebihan semut yang orang harus pelajari dalam kehidupan ini. Kita akan membaca hari ini daftar Yahweh 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Ini bukan kebiasaan, tapi kita menghormati daftar Yahweh untuk membaca kebenaran firman ini. 2 Petrus 3:15. Kita akan baca bersama-sama. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan dalam hitungan 3, 2, 1. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya katakan amin. Amin. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar lagi tentang 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti yang
Seperti yang juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya membagi dua dalam pembacaan, yaitu tentang kesabaran dan keselamatan. Kesabaran dan keselamatan. Saya mencatat begini. Kesabaran itu dibagi dalam 7 bagian. Kebenaran Dafar Yahweh yang kita baca hari ini, yaitu 1. Sabar artinya adalah orang yang menahan emosi dan keinginan. Sabar adalah orang yang menahan emosi dan keinginan. Dari manakah kita dapat mengetahui bahwa kita itu dapat menahan emosi dalam suatu kesabaran? Kadang-kala ketika kita menghadapi satu persoalan dalam hidup ini, kita seolah-olah sudah paham betul tentang setiap kebenaran firman yang kita pelajari dari hari ke hari, yang kita baca setiap saat. Ketika kita bangun tidur, kita baca firman itu. Kemudian ketika kita bangun tidur, kita baca firman. Bahkan mungkin satu hari itu kita baca ada yang 7 kali, ada yang 3 kali. Bahkan dalam hidupnya mungkin setiap bernafas itu kebenaran firman yang menjadi bagian di dalam kehidupannya. Tetapi kesabaran inilah yang perlu diuji dalam iman kita. Iman itu dia bertumbuh daripada kesabaran dan mengalami menahan semua emosi dan keinginan dalam hidup. Emosi itu kadang-kala terlihat sepele bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, yang adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri, yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Mampukah kita dalam hidup ini ketika kita dihina, dicaci maki, diejek? Bahkan firman bilang, kalau engkau ditampar pipi kirimu atau pipi kananmu, berikanlah pipi yang sebelah. Kemudian kita katakan, haleluya, saya sudah ditampar. Puji Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach dahsyat, karena ada orang yang menampar pipi saya. Tapi ketika kita ditampar, bukan itu yang keluar, bukan kata haleluya. Tapi mungkin sebaliknya, kata marah. Bahkan kalaupun emosi kita memuncak, mungkin kita balas tampar dengan tampar, kan begitu. Di manakah kesabaran kita itu kita tunjukkan? Karena firman bilang bahwa kita harus menjadi cermin, menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, teristimewa orang yang ada di dalam rumah kita. Kemana saja kita melangkah dan pergi, kita adalah gambaran Bapa Yahweh itu sendiri, gambaran daripada Yeshua HaMashiach itu sendiri. Kemudian ketika kita mengalami ini, bukan gambaran kehidupan, tapi seringkali kita itu lebih menilai seseorang daripada kita menilai diri kita sendiri. Kan begitu. Firman bilang keadaan kita semakin sulit, saat ini semakin sulit. Bukan semakin sulit masalah keuangan, tapi kebenaran itu yang menjadikan kehidupan kita ada sampai sulit bagi kita. Nah, oleh sebab itu, ini seringkali terjadi dalam rumah tangga. Dulu, waktu saya masih kerja, kalau pulang kerja, Pak Gembala, semua sudah tersedia. Dan sudah ada baju mau kerja sudah setrika. Tapi sekarang kalau sudah pensiun, sudah tidak lagi cuci-cuci sendiri, makan-makan sendiri. Sendiri. Tapi dulu bisa diakan segala sesuatu. Ternyata bisa berubah ya, saya pikir bisa berubah. Tapi bagaimana saya harus sabar? Sebagai imam harus sabar. Kalau tidak sabar, ya cuma tidak ada air panas sudah bisa berkelahi. Piring belum dicuci bisa berkelahi.
Ini mungkin sepele, tapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu. Kita tidak bisa menggambarkan, menunjukkan suatu teladan Yeshua HaMasyiah. Yeshua bilang begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. Mungkin kalau kita seperti itu, dipakukan di atas kayu salib, kemudian lambung kita ditikam di mahkota duri, kita bilang, awas, kalau saya turun nanti ke dunia untuk yang kedua kali, kamu akan rasakan. Kamu akan rasakan. Tapi dia tidak seperti itu. Karena gambaran kita bercermin kepada Yeshua untuk kita mengikuti apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Masa cuma satu pemahaman kita menjadi persoalan, cuma satu pemahaman kemudian jadi wow dalam hidupnya. Di manakah gambaran kesabaran itu? Bisakah kita melakukan yang terbaik ketika orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita bilang, saya mengampuni engkau? Kan kadang seperti itu. Orang berbuat salah kepada kita, mengambil milik kita yang kita paling kasih dan sayang, karena itu hobi. Kemudian saya katakan, ya terima kasih engkau sudah ambil milik saya. Dan memang gambaran ini sulit sekali, sulit. Saya bilang sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak mampu untuk melakukan. Tetapi kalau ada hati Bapa Yahweh di dalam hidup ini, ada hati Yeshua dalam hidup ini, maka kita selalu bersyukur dalam segala dan perkara. Kemudian firman bilang juga bahwa keinginan kita itu seringkali bertentangan dengan roh yang ada di dalam hidup ini. Kalau kita sudah mengingini sesuatu, kalau tanpa ada Roh Kudus, kita bilang kita harus mencapai tujuan itu. Tidak boleh tidak, saya harus mencapai itu dengan cara apapun. Kan begitu. Manusia kan kadang-kala selalu terbuai dan mengingini kata dunia. Firman bilang begini, kamu harus merubah hidupmu tidak sama seperti dunia ini. Rubah hidupmu, sikapmu, seluruh eksistensi kehidupanmu. Jangan mengikuti keadaan dunia ini. Karena dunia ini, Firman bilang fana. Cuma sampai di dunia ini. Firman bilang bahwa dunia ini akan ditunggang balikan. Yang di atas jadi di bawah, dan di bawah jadi di atas, akan dibakar. Di dunia ini, kata pengkhotbah bilang, tidak ada yang kekal. Semuanya cuma sementara, temporer. Apa yang kita harus pertahankan dalam hidup kita? Kehebatan, kegagahan, kepangkatan, atau kita lebih pintar dari orang lain? Kita lebih hebat daripada orang lain? Semuanya itu sia-sia. Tidak ada sesuatu yang paling baik dalam kehidupan kita. Kita selalu bersabar. Sabar. Haleluya. Haleluya. Sabar. Hanya itulah yang memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam hidup ini. Bersabar. Tetapi juga sabar ada batasnya. Yeshua HaMasyiah ketika dia lihat orang-orang berjual beli di bait Elohim, dia marah juga. Tapi marahnya itu mendidik. Dia mendidik orang-orang yang menyalahi aturan. Dia ambil cambuk, dia cambuk mereka, dan mejanya itu dibalikkan. Ini pendidikan. Ada orang yang marah tapi tidak marah yang mendidik. Yang seharusnya ketika kita marah, kita mendidik. Ada yang bilang begini, goblok kamu. Anak kita bilang goblok. Kamu anak pemberontak. Ya jadi pemberontak, dia jadi goblok dia. Tapi kalau kita bilang, kamu anak yang pandai, anak yang pintar,
Kalau istri saya ketika dia marah kepada cucu-cucu saya, dia bilang lagi, aduh Daniel, kamu anak yang pintar, anak yang hebat, tapi jangan berbuat itu. Saya bilang, istri saya juga hebat ya, punya bahasa yang luar biasa. Kalau saya enggak, saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Membentak. Dan memang kita jadi imam, kalau kita tidak kuat dengan belajar dafar ini, belajar tentang kerendahan hati, sama seperti Yeshua HaMashiach, kita kadang-kala pakai logika kita sendiri, pakai keinginan kita sendiri, pakai maunya kita sendiri. Mau-maunya kita bukan mau-maunya Bapak Yahweh, bukan mau-maunya Yeshua HaMashiach. Kalau mau-maunya Yeshua HaMashiach, kita lakukan sesuai dengan keinginan Yeshua HaMashiach itu sendiri. Kita memang dihadapkan dengan berbagai dilema dalam hidup. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita seperti itu. Nah, marilah kita melakukan ini untuk Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua dikatakan Yesus, sabar adalah sesuatu kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang paling sulit apapun. Ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit di dalam kehidupan kita untuk mengambil satu keputusan yang tepat dan benar, yang tidak keputusan ketika kita ambil merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki kekuatan dalam satu situasi yang saling sulit apapun dalam hidup ini, yaitu sabar. Sabar. Karena ketika kita sabar, adakah itu merugikan kehidupan kita? Ketika kita sabar, adakah uang kita itu keluar untuk kita melakukan kesabaran? Ketika kita sabar dalam suatu kesulitan yang paling sulit dalam hidup ini, adakah suatu energi dalam hidup ini menguras seluruh hidup kita? Kan tidak ada. Nah, oleh sebab itu kita melakukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Bapa Yahweh. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Dan kita melakukan untuk diri kita di dalam Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Kadang-kadang dalam hidup ini banyak juga ya yang namanya hamba Tuhan, tetapi ketika mengambil keputusan ya pakai dengan kemampuannya sendiri, kan begitu. Kemudian ditegur, malah balas mencela. Tapi sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus senantiasa ada kekuatan. Sabar itu adalah kekuatan. Kekuatan dalam kehidupan kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik, bukan mau-mau saya atau maunya kita, tapi mau-maunya Bapa Yahweh. Kalau mau-maunya Bapa Yahweh itu apa sebenarnya? Itu daftar itu sendiri. Tadi orang banyak cukup baca tentang Torah dan Injil. Saya selalu bilang begini kepada kami, kan di YouTube itu ada pertukaran mimbar, Gemim, Pantekosta, Aliran Pertobatan. Kami ada pertukaran mimbar. Saya selalu bilang begini kepada teman-teman gembala, teman-teman yang ada di situ. Saya bilang, karena mereka itu kan tidak percaya Torah. Saya bilang Torah dan Injil itu sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya tidak tahu kalau kita di sini. Kalau kita bicara Torah sama dengan kita bicara Injil, kan begitu. Mereka tidak akui 10 hukum Torah. Saya bilang begini, kalau bapak-bapak, karena mereka bilang begini, Pak Rudi, nanti kalau sampaikan firman, jangan bawa-bawa ya. Jangan bawa. Ada teman gembala, dia bilang begini, Pak Rudi kalau sampaikan firman, jangan sebut-sebut Torat ya. Jangan pakai Torat ya. Saya bilang, kenapa? Karena ada apa dengan Torat itu? Ada apa dengan Torah itu? Ya karena kami sudah biasa menyampaikannya, tetap Torah disampaikan. Saya bilang kalau begitu,
Kalau Torah tidak bisa disampaikan, berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan menini, sekarang kita bisa lakukan. Kemudian mereka menatap dengan mata yang tidak menyenangkan. Iya kan saya bilang, kalau sekarang yang kamu katakan Taurat itu jangan membunuh, jangan mengingini, jangan berzina, dan kata jangan dengan kita ganti saja. Mari kita membunuh dan mencuri. Sehingga kalau di kita itu tidak boleh. Kalau kita bicara Taurat, yang misalnya kalau orang 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17, sama dengan di Matius 22 ayat 34 sampai 40 kan? Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama manusia. Gitu. Bicara tentang kasih. Kenapa ketika kita bicara Torah kemudian anti Torah Anda? Kemudian Anda sekarang mengatakan mari kita saling mengasihi, tapi Anda menolak Torah. Nah, inilah yang senantiasa dalam kehidupan kita, dalam situasi yang sesulit apapun, beranikah kita menyampaikan kebenaran di dalam kehidupan kita? Firman bilang begini, kamu harus berubah. Jangan mengikuti kata dunia. Berubahlah kamu, tidak sama dengan orang lain, kamu tidak sama dengan mereka. Harus berubah. Baik cara berpikirmu, cara berbicaramu, cara pendengaranmu, cara mengambil sikap, dan seluruh eksistensi kehidupan harus berubah. Tapi kalau kita kan kadang-kala cuma berubah di saat-saat tertentu yang kita suka-suka itu. Kita berubah, misalnya kita suka. Tapi yang kita tidak suka, ya kita lakukan. Mari dalam hidup ini kita melakukan yang kita tidak suka. Memang ada yang bilang begini, yang kita tidak suka itu, yang kita tidak boleh lakukan. Tetapi yang kita suka itu kita lakukan. Tetapi sebenarnya yang kita tidak suka itulah keselamatan dalam kehidupan kita. Yang kita tidak suka orang perbuat dalam kehidupan kita, ya kita bersyukurlah. Kan ada orang yang melakukan seperti itu dalam kehidupan kita sebagai anak Bapa Yahweh. Kemudian yang ketiga, sabar. Itulah sesuatu kekuatan untuk dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri artinya mengendalikan pikiran kita, mengendalikan nafsu kita, dan segala sesuatu itu kita kendalikan kepada hal-hal yang positif. Positive thinking dalam berpikir. Kita ini kan semua anak-anak Bapa Yahweh. Tetapi kita kadang-kala tidak bisa mengendalikan itu. Ketika sesuatu yang kita tidak senang kepada orang lain, saya bilang, kamu jangan begitu. Kamu stop bicara itu. Kamu harus ikuti saya. Masa kita menghendaki, memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Nah, boleh begitu. Ya semua saja dia sebagai Yahweh itu sendiri. Dia tidak memaksakan kehendaknya kepada kita ciptaannya. Dia tidak pernah memaksakan kamu harus ikut saya seperti yang saya mau. Tapi kita ini cuma ciptaan, kemudian memaksakan kehendak kita kepada Yeshua, kepada Bapa Yahweh. Nah kita ini cuma ciptaan. Kemudian kita mengatakan, kamu salah, saya yang paling benar. Nah, ini celaka yang begini. Marilah kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh selalu sabar. Saya sudah katakan tadi, ketika ditampar pipi kanan ini, kasih pipi kiri. Kalau dia bilang kurang, ini jubahku, ambil. Kasih jubah juga dia bilang kurang, mari kita berjalan. Yang kau mau berapa mil jalan. Kalau kurang, ya sudah ambil tubuhku. Dan memang ini adalah satu gambaran kehidupan anak-anak Bapa Yahweh di akhir zaman. Kita sudah tahu bahwa hari-hari inilah hari-hari yang terakhir.
kedatangan Yesus Masih itu sudah di ambang pintu. Bahkan ada orang bilang kalau orang mau keluar rumah, kaki kanan itu sudah di luar, kaki kiri masih di dalam. Kedatangan Yesus Masih katanya seperti itu. Kalau gambaran seperti itu, kita katakan, kenapa kita tidak berbuat baik bagi semua orang? Kenapa kita tidak berbuat kebenaran bagi semua orang? Kenapa kita masih memilah-milah dan membagi-bagikan? Engkau yang sudah pernah menolong aku, ya tetap jadi sahabat yang terbaik. Dan begitu seperti itu. Engkau yang sudah pernah berkorban dengan aku, engkaulah sahabatku yang baik. Tapi orang yang tidak pernah menolong kita, kita anggap itu musuh dalam hidup kita. Ini kan satu hal yang di luar kehendak Bapa Yahweh Yesus Masih. Yang kita sebut-sebut adalah Bapa Yahweh yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Yang kita tahu bahwa mereka itu harus mendengar apa yang maunya saya. Kemudian yang keempat, sabar adalah suatu sikap mencerminkan kekokohan jiwa seseorang. Kita jadi cermin di mana-mana. Kemarin itu Pak Sekung, orang di Ternate. Saya kan salah jalan, Pak. Di penginapan dari gereja saya bawa motor, cuci baju di penginapan. Pulang salah jalan, Pak. Mau pulang ke tempat ibadah, saya jalan-jalan. Terus saya bilang, ya, tempat ini asing. Saya tanya, ini kamu apa? Saya mau pergi. Oh, Pak, sudah jauh. Saya balik lagi. Aduh, kenapa saya jadi sebodoh itu ya? Jadi kita harus sebenarnya nyatakan bahwa di dalam diri kita adalah cermin. Kemudian ketika saya tanya-tanya, itu ada ibu bilang begini kepada saya, Bapak gembala ya? Ibu tahu dari mana saya gembala? Ya saya tahu Bapak gembala. Saya luar biasa ibu ini. Pernah juga satu ketika saya mau pulang ke Manado. Di terminal saya duduk-duduk, kemudian sambil bernyanyi kecil, dan nyanyian menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kemudian ada ibu orang Batak, dia duduk di samping saya. Bapak pendeta ya? Sini kok ibu bilang ke saya pendeta? Iya Bapak pendeta kan? Ya seperti yang ibu katakan. Kita jadi cermin yang selalu digosok supaya cermin itu menunjukkan muka kita yang sebenarnya. Ada pepatah bilang begini, kita bercermin detik ini saat itu, kemudian kita keluar, kita sudah lupa gambaran muka kita seperti apa. Artinya menunjukkan gambaran kehidupan seorang hamba. Kita ini hamba. Kita ini bukan pejabat. Kita ini hamba. Kita ini bukan orang hebat. Tetapi kita hamba. Kalau jadi hamba bagaimana sih? Jadi seseorang jadi hamba? Pesuruh, jongos, babu, nya Bapak Yahweh. Tunjukkanlah dirimu sebagai hamba, bukan sebagai orang terhormat, tapi sebagai hamba. Jadi hamba itu sikapnya hamba, tutur katanya hamba, selalu rendah di hadapan orang lain, merendahkan diri dari. Tapi kalau saya sudah bilang, saya ini dulu pernah jadi polisi, pernah jadi pejabat, ya bukan hamba namanya. Saya dulu pernah jadi ketua sinode, ya bukan hamba itu namanya. Tapi kalau hamba, sikapnya itu selalu rendah hati, tutur katanya menjadi cermin, bahasanya itu menjadi teladan. Ketika orang mendengar apa yang kita sampaikan, ada sesuatu yang tersirat dalam hati orang. Aduh, luar biasa ya. Baru dengar saja, itu orang sudah percaya. Apalagi kemudian kita melakukan tindakan, orang lebih percaya.
Janganlah orang mereka-reka. Dia itu sebenarnya siapa sih? Oh, dia itu bekas preman. Kalau bekas preman masih lebih bagus daripada dia. Oh, dia sekarang preman. Masih bekas lebih bagus kan, Pak? Gimana? Kan begitu. Dia bilang, itu Pak Rudi itu dia bekas penjahat dulu. Ya puji itu, bekas penjahat. Tapi jangan, Rudi itu dia pendeta tapi cara sikapnya itu bukan seperti pendeta tapi sebagai preman. Lebih parah kan? Marilah kita coba. Jadi seorang hamba menjadi contoh, menjadi cermin kepada siapa saja. Yang teristimewa adalah orang-orang seiman dengan kita. Menjadi cermin. Kita saling menguatkan, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan dalam hidup ini. Kemudian yang kelima dikatakan, sabar adalah perubahan karakter. Seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Karakter ini harus dirubah. Ada hamba Tuhan bilang begini, karakter itu tidak bisa dirubah. Siapa yang bilang? Karakter tidak bisa dirubah. Karakter bisa dirubah. Kalau dulu itu dia seorang dukun misalnya. Dukun yang dulu dia itu menyembuhkan orang lewat dukun. Kan ada kan dukun bisa menyembuhkan orang kan, Pak? Ada di Manado, kita itu dia bukan dukun. Tapi dia adalah kalau kekuatan itu bisa menghipnotis orang. Apa namanya itu? Baik. Ya? Baik. Jadi dia itu seringkali kan gabung dengan kita. Kemudian ketika dia menyembuhkan orang itu pakai cara hipnotis. Saya dengar-dengar di Manado itu ada sekarang pelajaran hipnotis. Bayarnya itu 30 juta sampai dia hebat, sampai dia bisa menghipnotis orang sakit bisa disembuhkan. Tapi temporary, tidak kekal. Dia seringkali bergabung dengan kita, tapi dia itu tidak mau didoakan pakai nama Bapa Yahweh, pakai nama Ruach HaKodes, pakai nama Yeshua HaMashiach. Nggak mau dia, karena dia tahu posisi. Nah oleh itu, sebab itu, ketika dulunya dia itu sebagai dukun, setelah dia bertobat, tetap dia dipakai sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Karakternya itu berubah, tapi pemakaiannya itu sama. Kan begitu. Karakter yang tidak baik menjadi baik. Karakter yang tidak sempurna menjadi sempurna. Karakter ini harus dirubah. Tidak boleh ada karakter. Ada orang bilang, saya ini anak Bapak Yahweh, tapi karakternya karakter yang lama. Masih lama dia karakter. Belum berubah. Suka mendikte orang, kemudian suka menganggap orang itu dia lebih baik daripada orang itu. Tak boleh yang begitu. Bagaimana nanti kalau Yeshua masih datang, dia bilang, adakah aku dapati iman di bumi? Ketika aku datang, adakah aku dapati iman di dalam hatimu, di dalam dirimu? Kalau tidak ada iman di dalam dirimu, berarti tempat kita bukan di surga, di neraka. Nah oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Bapak ya punya keinginan, punya sikap untuk merubah hidup ini, merubah karakter kita menjadi karakter Bapa Yahweh, karakter Yeshua HaMashiach, karakternya Bapa Yahweh itu nampak dan melekat dalam kehidupan kita. Tidak boleh tidak, harus rubah karakter ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus rubah. Karakter harus dirubah. Karakter yang suka marah-marah tidak marah-marah lagi, tapi berbalik orang marah-marah dia. Kemudian yang keenam, sabar adalah suatu berkat. Tetapi orang yang tidak sabar membawa bencana. Sabar itu berkat. Itu berkat bagi kita. Orang yang memiliki kesabaran, dia diberkati oleh Bapa Yahweh. Tapi orang yang tidak sabar merupakan bencana di dalam hidup.
Segala sesuatu bisa terjadi. Bencana, ketika orang tidak salah, tidak memiliki bencana, pasti ada hal-hal yang akan dia alami. Kan firman bilang begini, apa yang kamu taruh itu yang kamu tuai. Saya selalu bilang begini, kalau kamu tanam pepaya, tidak mungkin tidak mungkin kamu cabut singkong, kan begitu. Kalau kamu tanam jagung, tidak mungkin kamu cabut itu adalah ubi talas. Tetap singkong, kita cabut singkong. Kalau kita tanam kacang, tidak mungkin kita cabut singkong, tetap kacang yang kita cabut. Itu menggambarkan perbuatan sikap kita, perilaku kita di dalam Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach yang kita tunjukkan dalam hidupnya. Sehingga kesabaran itu adalah sesuatu berkat, bukan bencana, bukan persoalan, bukan masalah. Orang yang senantiasa sabar itu berkat bagi dirinya ketika dia mau memaafkan orang lain di dalam hidupnya. Kemudian yang ketujuh, sabar itu adalah merupakan kedewasaan di dalam kehidupan seseorang, di mana dia semakin sabar, dia semakin dewasa. Kita harus dewasa dalam firman. Kita harus dewasa dalam roh. Kita harus dewasa dalam sikap kita, segala aspek kehidupan kita harus dewasa. Sehingga ketika kita menunjukkan dewasa, kan firman bilang begini, bahwa nanti ketika Yeshua HaMashiach datang kedua kali, dia mencari seorang pengantin yang dewasa. Harus dewasa. Kalau kita tidak dewasa, kita tidak jadi pengantin nanti. Oleh sebab itu kedewasaan ini menunjukkan sikap dalam kehidupan kita. Kan di 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat itu dia bilang begini, bahwa kasih itu sabar. Iya kan? Kasih itu sabar. Orang yang memiliki kasih itu sabar. Tapi kalau di Manado, Pak Seku, orang bilang begini, kasih itu adalah di sisi sadel. Kasih katanya di sisi sadel. Kita bukan begitu. Kalau kita kasih itu sabar. Sabar terus. Kemudian orang bilang begini, Pak, kapan berakhir sabar itu? Kalau Pak bilang selalu sabar, kapan berakhir? Ya berakhirnya nanti kalau Yeshua HaMashiach datang. Baru berakhirlah sabar itu. Karena kita sudah diangkat oleh karena kita mampu mempertahankan kesabaran itu di dalam hidup ini. Sabar itu tidak membuat kita menjadi rugi. Kalau Bilangan 14 ayatnya yang ke-18, dia bilang begini. Bilangan 14 ayatnya ke-18. Bilangan 14 ayat 18. Yeshua itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Wah, bahaya. Bahaya hidup ini sebenarnya. Walaupun Yeshua HaMashiach itu panjang sabar dan kesabarannya tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan panjang sabarnya. Tetapi dikatakan bahwa sekali-kali tidak membalaskan orang yang bersalah, tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan kepada bapa-bapanya, imam-imam. Ketika kita imam-imam, bapak-bapak melakukan kesalahan, ada hukumannya bagi kita, yaitu anak-anak kita dari generasi ketiga dan keempat mengalami hukuman apa yang kita lakukan. Nah, marilah kita memiliki kesabaran dalam hidup ini supaya generasi kita diberkati oleh Bapa. Sampai jam berapa Pak Gembala? Hah? 12. Oh sudah, bagi saja kan? 2 Petrus 3 ayat 9. Yeshua bilang begini.
Yosua tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggap suatu kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Puji Bapa. Ini jaminan. Jaminan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapa yang ada jaminan. Jangan kita mengaku kita tidak ada jaminan. Ada jaminan dalam kehidupan kita. Kita dijamin lewat daftar Yahweh sendiri. Lewat Torah dan Injil itu sendiri kita dijamin. Keselamatan kita dijamin. Asalkan kita mampu bertahan. Kalau kita tidak mampu bertahan, kita akan sia-sia dalam hidup ini. Kemudian yang ayat yang terakhir, Wahyu yang ketiga ayat yang ke-19. Ini ayat hafalan yang sudah seringkali maka disampaikan oleh para gembala-gembala Tuhan. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Rela. Mampukah kita rela ketika kita ditegur dan dihajar? Ketika kita berbuat kesalahan kemudian kita ditegur dan dihajar oleh Bapa sendiri. Relakah kita melakukannya itu dalam hidup ini? Wahyu 20 ayat 15 bilang begini, bahwa namamu harus tercatat di buku kehidupannya Bapa Yahweh. Jangan sampai hilang namamu di buku kehidupan. Kalau nama kita dihapus dari buku kehidupannya Bapa Yahweh, tempat kita bukan di surga, tapi di neraka yang kekal. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes. Di hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pemahaman yang sempurna bagi kami. Karena kami tahu Bapa, kami tidak sempurna di hadapan. Kalau bukan Roh Kudus-Mu yang memberikan kesempurnaan itu, maka kami menjadi orang-orang yang tidak mampu sabar dan bertahan di dalam hidup ini. Tapi Bapa Yahweh Elohim, biarlah hari ini, saat ini Bapa, ketika kami belajar tentang Torah dan Injil ini, Engkau memberikan kami kesabaran yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Jika ada penyembahan Bapa yang berkati kami, Dia akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hadirkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam penyembahan kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang daripada Bapa